Sabtu Palon nagih janji, 5 tanda alam jelang kedatangan Sabtu Palon. Siapa Sabtu Palon? Kenapa dikaitkan dengan ramalan 2023? Sabtu Palon dulunya adalah penasihat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir kerajaan Majapahit. Kemudian pada suatu saat Brawijaya V memiliki keyakinan baru dari Hindu-Buddha ke Islam, menyebabkan Sabtu Palon murka dan kembali ke alamnya. Tetapi setelah 500 tahun, Sabtu Palon akan kembali nagih janji. Kedatangan Sabtu Palon setelah 500 tahun tersebut untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu. Dan akan ada 5 tanda alam jelang kedatangan Sabtu Palon yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Berikut 5 tanda alam jelang datangnya Sabtu Palon yang mungkin sudah terjadi dan diramalkan tergenapi di tahun 2023. Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babad Majapahit yang menjadi tanda alam kedatangan Sabtu Palon, yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023, banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam. Bencana alam tersebut berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk pada akan terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagai pertanda kedatangan Sabtu Palon? Ada juga banjir besar di Jawa. Sabtu Palon menyebutkan bahwa suatu hari di tanah Jawa, ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai tengah, maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa. Sabtu Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta, dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Selain itu, rusaknya tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabtu Palon menjelang kedatangannya bahwa tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Akan terjadi kelaparan, dikatakan oleh Sabtu Palon. Pada saat itu, manusia akan bingung mencari makan. Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Bila dirasakan, jangka Sabtu Palon yang satu ini berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina yang berimbas pada krisis pangan dunia dan pandemi COVID-19 yang belum selesai sepenuhnya. Selain itu, ada gempa bumi 7 kali sehari. Sabtu Palon mengatakan bahwa saat gempa itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke dalam tanah. Mungkin kamu akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa di Cianjur atau Garut beberapa waktu yang lalu. Hal ini punya artian bahwa manusia diseret oleh hawa nafsunya menuju kehancuran dan kematian. Sabtu Palon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadah atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabtu Palon adalah Naya Genggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabtu Palon dan Naya Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabtu Palon dan Naya Genggong dikenal dengan sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabtu Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabtu Palon memiliki dua makna. Sabtu berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran
yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabtu Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Noyo Genggong, Noyo berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Noyo Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabtu Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya, Sabtu Palon, atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabtu Palon. Jangka Sabtu Palon diyakini sebagai karya Pujangga Ronggo Warsito. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabtu Palon ternyata sebuah proses untuk menerima Islam. Kepos tene nuso tekan janji yen wis jangkep 500 warsa kepetung jaman Islami, musno bali marang ingsun gami budi madeng sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabtu Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabtu Palon Lagi Janji. Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Begini bunyinya: miturut carita kuno, wacane janmo linuwih kang wus kocap aneng jangko, manungso sirna sepalih dene tak kang bisa urip. Yakti ono saratipun karya nulak kang beboyo, kalise beboyo yakti ngulatono kang wineco para kuno. Terjemahan bebasnya menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jongko. Kelak, umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran leluhur. Ada juga petikan dari Jongko Joyoboyo yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam buku Sinom Sangat-sangating Sangsara kang tumuwuh tanah Jawi. Sinengkalan tauniro lawang sabta ngesti aji, upami nabrang kali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang jerone ngliyepake jalmi. Kata sirno manungso katah praloyo artinya adalah sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa. Ditandai pada tahun 9781, seumpama menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya. Sungainya banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia. Banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut jika dibaca menurut Chandra Sengkala menjadi 1879 atau 1979 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya Gunung Merapi pada 2010 yang lalu. Ini berkait dengan janji Sabtu Palon, Noyo Genggong sebelum moksa, dan ingatlah keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman dikali 8 berarti 32. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 30 tahun sesudahnya. Berarti agung-agung samyo huru harang ngegirisi kumaleger swara nira lahar wutah kan kering ambleber angalepi jarang wono lan desagung manung sonyo keh prasto kebo sapi samyo kusis
Cerno Gempang ten wonten Manggo Puliho. Gunung berapi semua. Huru hara mengerikan, menggelegar suaranya. Lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis. Sirna hilang, tak bisa dipulihkan lagi. Namun, lepas dari itu semua, Serat Congko Joyoboyo, Sabtu Palon, tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa.